Di dalam CCTV tersebut ada beberapa yang dicurigai ternyata tersangka itu memakai masker dan kacamata. Dengan adanya memakai masker dan kacamata kan kita masih mengira-ngira gimana bentuk wajah yang sebenarnya, sehingga kita memakai sketsa wajah. Itu pun memerlukan waktu beberapa hari, sehingga terbentuklah sketsa. Itu pun juga merupakan perkiraan, sehingga lambat laun kita dengan deteksi berbagai macam yang kita laksanakan secara teknis, akhirnya kita menemukan. Prediksi cara dia berjalan berkolaborasi dengan pihak Dokes Polda. Kita menemukan ada titik dia mengganti plat nomor dan kita cek ternyata atas nama ini di daerah ini. Iya. Nah, tapi kesulitan kita karena dia pakai helm, karena dia pakai masker, kita nggak bisa membandingkan antara si orang yang kita duga dengan yang ada di CCTV tersebut. Makanya kita pakai menggunakan tadi ahli dari forensik dari bedah dan saraf. Kita mencoba menggunakan scientific ya. Dan alhamdulillah setelah kita rekonstruksi identik sama persis ya, dari gesturnya, tingginya, perutnya, cara jalannya sama. Dan setelah kita periksa ada dia yang bersangkutan ini suka main judi online. Ya, jadi mayoritas dia gunakan untuk judi online. Jadi ternyata Mas, peristiwa kemarin itu yang kedua kali. Ya, jadi yang pertama pengakuan dia ya, dia pernah mencuri di tahun 2024 Mas. Ya, malah nilainya lebih besar. Ya, itu senilai 800 juta. Dan saat itu dia masih kepala cabang. Masih kepala cabang pada saat itu. Masih 2004 masih itu. kepala cabang. Selamat siang Tribuners, saya Ilham Mulyawan. Jumpa Anda dalam program Saksi Kata. Hari ini Tribuners, saya bersama Kombes Pol Agus Nugraha SH, SIK MH yang merupakan Direktur Kriminal Umum Polda Sulbar. Tribuners, kita akan gali lebih dalam terkait kasus pencurian dana desa Tapandulu senilai 388 juta yang baru-baru ini diungkap oleh personel di Kriminal Umum Polda Sulbar. Tersangka yang ditangkap adalah AH yang merupakan mantan pimpinan Bank di Mamuju yang ditangkap setelah personel polisi dari Polda Sulbar mengidentifikasi ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Nah, Tribuners, seperti apa kronologi dan mungkin kita akan gali lebih dalam. Kita akan berbincang dengan Kombes Pol Agus Nugraha. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Selamat siang, sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini kita mau gali lebih dalam nih Pak dan terkait penangkapan kemarin AH yang merupakan pelaku pencurian dana desa Tapandulu 388 juta. Mungkin bisa diceritakan dan terkait kronologi penangkapan pelaku seperti apa sih oleh personel di lapangan kemarin. Baik. Jadi begini, itu peristiwa terjadi sekitar bulan Juni ya, tepatnya tanggal 16 sore, sekitar jam 3 sore. Kami menerima informasi bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dana desa ya atas nama korban saudara J ya, seorang kades. Kemudian kami langsung menerjunkan tim lapangan untuk mengecek TKP dan melakukan olah TKP. Dan dari keterangan korban bahwa yang bersangkutan telah mengambil uang dari bank DPD, kemudian dicuri di suatu tempat. Ya, kami lakukan beberapa tempat olah TKP, mulai dari lokasi bank, kemudian tempat kejadian perkara pencurian tersebut, sampai dengan sepanjang jalur yang diduga pelarian dari kendaraan pelaku. Dan alhamdulillah kami temukan ada 8 titik CCTV yang kami dapatkan saat olah TKP tersebut. Nah, dari hasil temuan tersebut kami menemukan bahwa pelaku ini ternyata menggunakan kendaraan expander warna putih, menggunakan helm, menggunakan masker. Nah, dan alhamdulillah hari itu juga kami bisa ada petunjuk bahwa mobil ini mengarah kepada salah satu orang pelaku. Nah, namun tentunya kami ada kesulitan di sini, Mas.
Ya, karena pelaku menggunakan helm dan menggunakan masker. Walaupun kami sudah ada gambaran siapa pelakunya, nah ini yang unik. Nah, pelakunya kami nggak bisa identifikasi karena menggunakan helm dan masker. Nah, sehingga kami coba pelajari lagi rekaman CCTV secara detail. Kami menemukan ada kelainan dari rekaman CCTV tersebut, khususnya dari postur pelaku, dari gestur maupun cara berjalan. Nah, kemudian kami berkoordinasi dengan dokter forensik, kami berkoordinasi juga dengan dokter ahli bedah, ya, dan juga ahli saraf. Nah, sehingga ketika kami mengamankan pelaku, kami langsung membawa pelaku tersebut ke dokter tersebut. Ya, kami cek, ternyata memang pelaku tersebut ada kelainan, Mas, dari cara berjalan maupun dari gesturnya. Dan memang diakui bahwa pelaku tersebut setelah kita CT scan memang dia memiliki penyakit saraf kejepit. Nah, kemudian kami coba rekonstruksikan, ya, antara kejadian pada saat peristiwa itu dengan cara dia berjalan dan identik. Nah, dan situlah kami yakin bahwa dialah pelakunya, Mas. Dan setelah kami integrasi, alhamdulillah yang bersangkutan mengaku. Pelaku ditangkap di mana dan? Pelaku kami amankan di Wonomulyo, di Kabupaten Polman. Ya. Ya. Jadi kami amankan, kebetulan yang bersangkutan sedang bersama keluarga. Iya. Di dalam rumah, ya kami langsung amankan. Langsung diamankan pada saat itu diamankan pada saat sore atau malam hari itu? Siang hari, ya. Siang hari. Siang hari kita amankan. Setelah penangkapan itu, kemudian pelaku dibawa ke Mamuju. Kami bawa ke Mamuju, ya, kemudian kami langsung bawa ke rumah sakit. Kami koordinasi dengan tadi dokter forensik, Iya. ahli bedah, ahli saraf. Kami cek melalui CT scan apakah yang bersangkutan punya kelainan atau tidak, dan ternyata memang dia punya kelainan. Dan ternyata sama Dan ya. berpengaruh terhadap gestur cara dia yang kami identifikasi dari CCTV. Oke. Gitu. Kemudian barang bukti mobil yang dipakai itu disita juga di tempat penangkapan itu dan atau bagaimana? Ya. Jadi kita amankan, kebetulan alhamdulillah mobil tersebut ada di rumahnya, Mas. Oh, ada di rumahnya. Ada di rumahnya, termasuk tanda-tanda mobil yang kita dapatkan, ya, baik itu dari eksterior, dari interiornya, itu identik dengan yang ada dalam olah TKP yang kita temukan di lapangan tadi, ya, khususnya di CCTV. Sama persis ya. Sama persis, ya. Apakah terindikasi pelaku juga sempat mengganti plat nomornya atau bagaimana? Ya, memang plat nomor yang digunakan pada saat kejadian itu bukannya asli. Oh, bukan asli. Dan alhamdulillah, Mas, kami dari kejadian anggota kami di lapangan, dari penelusuran dia, dari mulai kejadian, pemantauan dia, kemudian kejadian sampai dengan pelarian, kami menemukan ada titik di mana yang bersangkutan mengganti plat nomor. Oke. Ya, jadi durasi waktu dari mulai kejadian, dari mulai dia mengamati korban sampai dengan eksekusi, sampai dengan pelarian, sampai dengan pergantian plat nomor, itu kami hitung betul alokasi waktunya, dan kita yakin bahwa mobil yang melintas ini adalah mobil yang tadi digunakan. Mobil yang sudah berganti plat nomor ini adalah mobil yang digunakan pada saat eksekusi. Dan plat nomor yang dia ganti itu plat nomor asli, Mas. Makanya kita langsung dapat, oh ini si ini. Waktu didapat itu masih plat nomor aslinya itu, Mas? Pada saat kejadian palsu. Oh, palsu. Kejadian Palsu. pada saat di penangkapan Pada asli. saat di satu titik CCTV, Iya. kami melihat mobil tersebut nomornya sudah berubah Sudah berubah. dan nomor asli. Oke. Itu berapa kali pelaku mengganti plat dan Satu kali. Satu kali saja. Satu kali, tapi pergantiannya agak jauh dari lokasi, Mas, sehingga kita betul-betul merijit betul nih. Iya, dilacak betul ya. Betul, alur pelariannya kemana-mana kita lacak betul, sehingga kita menemukan ada titik dia mengganti plat nomor, dan kita cek ternyata atas nama ini di daerah ini. Iya. Nah, tapi kesulitan kita karena dia pakai helm, karena dia pakai masker, kita nggak bisa membandingkan antara si orang yang kita duga dengan yang ada di CCTV tersebut. Makanya kita pakai menggunakan itu tadi ahli dari forensik dari bedah dan saraf. Kita mencoba menggunakan scientific gitu ya. Dan alhamdulillah setelah kita rekonstruksi, identik sama persis ya. dari gesturnya, tingginya,
perutnya, cara jalannya sama. Wah. Dan setelah kita periksa dia mengaku. Kemudian dan dari 388 juta itu yang sudah dicuri oleh pelaku, itu sebagian itu dipakai apa saja oleh pelaku itu, dan berapa mungkin barang bukti yang bisa disita? Sementara dari hasil pemeriksaan ya, yang bersangkutan ini suka main judi online. Ya, jadi mayoritas dia gunakan untuk judi online. Iya. Ini pun kita telusuri nih Mas. Ini akunnya akun apa gitu ya. Kemudian sebagian, jadi beberapa hari setelah peristiwa itu yang bersangkutan dengan keluarganya ke Makassar. Dalam rangka apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan Ya, saja. mungkin itu juga digunakan untuk acara tersebut. Iya. Nah yang lainnya kami bisa telusuri. Iya. Gitu. Mungkin dan untuk judol itu berapa yang sudah digunakan pelaku dan Lupa lagi saya tanya ke penyidik ya. oke, dan siap. Kemudian apakah ada indikasi pelaku lain ikut terlibat dalam kasus ini dan selain AH ini? Kami masih dalami ya. Sementara pengakuan dia sendiri. Iya. Tapi kami masih dalami, kami sudah periksa sekitar 16 orang saksi. Ya termasuk istrinya pun kita periksa juga. Sudah istilahnya Sudah diperiksa. kita periksa apakah dia tahu atau tidak. Hmm. Apakah ada keterlibatan atau tidak. Ya intinya semua yang kira-kira berhubungan dengan dia kita dalami terus. Ya. Kemudian dan apakah ini pertama kali pelaku melakukan aksi pencurian ini atau memang sudah pernah ada rekam jejak sebelumnya? Ya, jadi ternyata Mas peristiwa kemarin itu yang kedua kali. Kedua kali. Ya, jadi yang pertama pengakuan dia ya, dia pernah mencuri di tahun 2024 Mas. Ya, malah nilainya lebih besar. Lebih besar. Ya, itu senilai 800 juta. Modusnya sama juga. Iya. Ya, dia memantau kendaraan, kemudian pada saat kendaraan jalan, supirnya berhenti ke Indomaret, dia mendatangi mobil tersebut, dia turunkan, dia buka pintu, dia ambil uang. Itu senilai 800 juta. Ya, itu uang dari bank BPD. Iya, Ya. BPD ya. BPD ya, Iya. untuk dibawa ke ATM. Oh, Jadi yang menggunakan tuh pendor. Jadi mobil pendor itu Iya. mobil yang pengangkut uang bank itu. Ya dia ikutin, dia tahu dia bawa uang, dia ikutin. Kebetulan supirnya berhenti ke Indomaret, iya. dia berhenti, dia bawa mobil juga Mas. Dia berhenti, dia buka, dia lari bawa uang itu. Wah, Senilai 800 juta. Jadi pengakuan sementara udah 2 kali Mas. sudah 2 kali. Total 1,2 M kurang lah. 1,2 miliar ya. Ya kurang yang diambil. Apakah polisi juga akan menelusuri yang hasil 2004 kemarin dan Oh iya, bagaimana? iya, kita akan telusuri, kita sudah mendata Mas, barang bukti apa yang harus kita sita, termasuk kendaraan, udah kita temukan juga, Iya. itu ada di daerah Palu, akan kita sita nanti. Oh, ada di Palu juga itu di sana. Mobil yang dia gunakan pada saat mencuri ya. Iya. Dan saat itu dia masih kepala cabang. Masih kepala cabang pada saat itu. masih Tahun kepala 2004 Masih itu. kepala cabang. Oke. Iya, masih kepala cabang. Kemudian bagaimana sih cara pelaku ini mengetahui bahwasannya kepala desa ini membawa uang itu? Ya, jadi setelah kami periksa, memang yang bersangkutan itu random ya. Jadi dia nggak punya uang, dia mungkin cari mangsa, dia standby di seputaran bank. Oke. Ya radius sekitar mungkin 10 atau 20 meter gitu ya. Dia standby. Jadi hari itu dia 2 kali. Pagi dia datang ke Bank BPD, dia melihat orang nggak ada yang bawa uang, dia keluar lagi Mas, cari makan. Nah siang hari Ya. dia balik lagi. Nah saat itu dia baru melihat ada Pak Lurah keluar dari bank bawa kresek. Oke. Masuk mobil itu dia ikutin. Gitu. Jadi sementara pengakuannya dia random. Pengakuannya random aja dulu ya. Random aja, jadi tidak ada TO khusus memang yang sudah atau mungkin perencanaan itu tidak. Dia memang random saja gitu. Dan pada saat itu pelaku sendiri Sendiri ya. Sendiri Tidak ada yang menemani atau pandang. Sendiri ya. Kemudian apa saja ini selain mobil yang digunakan, apa saja barang bukti yang sudah disita sejauh ini? Ya, kalau dari kasus yang kepala desa ini, Iya. yang tahun 2005 ini kita sudah menyita mobil ya, expander warna putih, kemudian ada rekaman CCTV, Iya. ada kita sita sekitar 8 titik ya. Kemudian handphone ada 3 buah kita sita, kemudian aksesoris kendaraan kita sita juga yang identik dengan CCTV dan interiornya. Kemudian juga buku rekening Mas, kita sita juga.
kemudian hasil keterangan ahli forensik maupun ahli bedah terkait dengan penyakit dia ya, kemudian terkait dengan hasil scan dia, itu kita jadikan barang bukti juga. Jadikan barang bukti semuanya. Ya. Apakah akan ada pemeriksaan saksi lagi dan untuk lebih mendalami lagi kasus ini saja? Ya, kita akan terus kembangkan Mas. Ya, yang pasti apakah yang bersangkutan itu pemain tunggal atau memang ada kelompok lain? Apakah itu mungkin siapapun itu? Ya. Apakah di pihak yang memang keluarga atau mungkin pihak lain yang memang kelibatan, kita dalami terus. Oke. Nah itu tadi Tribuners wawancara kami dengan Dirkrim Polda Sulbar, Kombes Pol Agus Nugraha SH SIK MH. Saya Ilham Mulyawan pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.